Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga terlebih-lebih lagi nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu di pertemuan yang insyaAllah diberkahi oleh Allah ini. Dan juga tak lupa kita senantiasa mencurahkan salawat disertai dengan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat Islam, pemimpin kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang membawa risalah Islam dari zaman yang jahiliyah menuju ke zaman yang Islamiyah. Pemirsa yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk masuk ke dalam surganya, kita harus mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita harus meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Ar-Rahman-Nya, sifat Maha Penyayangnya itu, memberikan kita begitu sangat banyak jalan untuk masuk ke dalam surganya, dan diberikan kemudahan yang sangat-sangat mudah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Ar-Rahman-Nya, sifat Maha Penyayangnya itu, menciptakan pintu surga lebih banyak dibandingkan dengan pintu neraka. Pemirsa yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung dan yang paling mulia? Karena di dalamnya terdapat Al-Hayyu wal Qayyum, yang dimana bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat yang paling agung, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura fi kulli salati, laisa bainahu wa bainal jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayatul kursi sehabis salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali menunggu mati. Berarti dengan kita membaca ayatul kursi, satu ayat ini, mungkin ketika kita ingin membacanya, kita hanya memerlukan waktu yang paling lama 3 menit, atau bahkan yang paling cepat kita membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk membaca ayat kursi setelah kita melaksanakan salat. Dan ini juga kita lakukan hanya satu kali saja, satu kali di saat setelah salat. Dan amalan ini dapat menjamin kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala
Bahkan barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi sebelum dia tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala bahaya, gangguan jin, syaitan, atau gangguan makhluk halus dan gangguan-gangguan lainnya, dan juga termasuk mimpi yang buruk. Kalau kita membaca ayat Al-Kursi yang di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan juga akan dijaga dari segala bahaya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan kehidupan yang baik. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari kata baik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dijauhkan dari bala dan musibah, dan juga terkabulkan hajat-hajatnya. Semuanya menjadi beres karena kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, memberikan kehidupan yang baik. Termasuk juga di dalamnya Al-Qayyum, yang terjaga. Bagaimana kita dijaga, bagaimana kita terjaga atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga salat 5 waktu, salat tepat waktu, dan juga menjaga amalan-amalan saleh kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan perbanyaklah amal-amal saleh kita di bulan Ramadan ini karena kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya mengajak diri saya sendiri, diri kami pribadi, dan juga mengajak kepada pemirsa sekalian untuk senantiasa menjaga salat kita, menjaga salat 5 waktu dan juga melaksanakannya dengan tepat waktu. Dan perbanyaklah amalan-amalan soleh kita, tingkatkan takwa kita, serta tinggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga mengajak kepada pemirsa sekalian untuk senantiasa menjaga salat kita, menjaga salat 5 waktu dan melaksanakannya dengan tepat waktu, serta perbanyaklah amalan-amalan saleh dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau yang bersifat maksiat. Dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah satu sabda Nabi ini, ihfazillaha yahfazka, yang artinya jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.